Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luziana Artanti, NIM 117, ingin memaparkan mengenai analisis kasus pelanggaran jurnalistik TV atau radio yang dilakukan oleh iNews TV dan MNC TV pada tahun 2025 kemarin. Jadi, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering sekali kita lihat di TV, tapi mungkin jarang kita kritisi, yaitu tentang bagaimana media menyampaikan berita. Kita tahu fungsi utama media itu memang untuk mengedukasi dan memberi informasi ke masyarakat. Tapi dalam prosesnya, media itu nggak bisa asal tayang. Ada aturan mainnya, namanya yaitu Kode Etik Jurnalistik atau KEJ, dan aturan dari KPI yaitu P3SPS. Kenapa harus diatur? Jadi, informasi yang disampaikan nantinya tidak akan merugikan orang lain, terutama kelompok yang rentan seperti korban kekerasan seksual. Nah, kenyataannya di lapangan, pelanggaran itu masih sering sekali terjadi. Contohnya ya, ini ya, iNews TV dan MNC TV yang menampilkan identitas kerabat korban pelecehan seksual dan informasi tersebut dinilai berpotensi mengungkap identitas korban yang seharusnya dilindungi. Jadi masalahnya apa sih untuk kasus ini? Waktu itu mereka lagi memberitakan kasus pelecehan seksual. Memang muka atau nama korbannya itu disamarkan, tetapi media ini malah belak-belakan menampilkan identitas kerabat atau keluarga dekat si korban. Secara logika, jika tetangga atau publik tahu siapa keluarganya, ya otomatis mereka bakal tahu dong siapa korbannya. Nah, ini namanya kecolongan secara tidak langsung, dan dampaknya bisa fatal banget buat korban dan keluarganya. Kemudian untuk analisis pelanggaran etika, yang pertama media tidak melindungi privasi korban dan keluarganya, dan yang kedua berpotensi menimbulkan trauma psikologis, dan yang ketiga tidak sesuai dengan prinsip perlindungan kelompok rentan, dan yang keempat melanggar kode etik jurnalistik tentang penghormatan hak privasi. Jika kita bedah dari sudut pandang etika jurnalistik, kasus ini menunjukkan bahwa jurnalisnya itu memang kurang peka sama privasi si korban ini. Di kode etik itu jelas sekali tertulis bahwa wartawan wajib menghormati hak privasi dan melindungi korban kejahatan seksual. Bayangin di posisi korban ya, udah dapat musibah, kemudian trauma, dan ditambah lagi identitas keluarganya itu kebongkar di TV nasional. Nah, jadi dampaknya apa? Ya, trauma ganda atau secondary trauma, kemudian rasa malu, dan yang paling parah adalah stigma sosial dari lingkungan sekitar. Tetangga mulai bisik-bisik lah, terus dikucilkan lah, dan seterusnya. Memang publik itu butuh informasi yang cepat, tapi hak tahu publik itu ada batasnya. Hak publik itu nggak boleh mengorbankan ruang aman untuk si korban. Kemudian untuk analisis regulasi, yaitu aturan yang dilanggar, itu ada pedoman perilaku penyiaran atau P3 dan standar program siaran atau SPS. Dan pelanggaran yang dilakukan itu menampilkan identitas yang dapat mengungkap korban kejahatan seksual, dan yang kedua tidak melakukan penyamaran secara maksimal. Gak cuma melanggar etika moral, kasus ini juga nabrak regulasi hukum penyiaran kita di Indonesia. KPI menilai tayangan tersebut melanggar aturan P3SPS. Di dalam aturan itu sudah tertulis hitam di atas putih, yaitu lembaga penyiaran wajib menyamarkan segala hal yang bisa mengarah kepada identitas korban, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk lingkungan rumah, sekolah, dan ya itu tadi kerabatnya.
Karena mereka terbukti melanggar, makanya KPI itu langsung menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Nah, ini jadi warning keras buat acara atau buat industri TV kita lainnya. Kemudian untuk dampak publik, itu yang pertama korban dan keluarga merasa tidak nyaman. Kemudian yang kedua itu berpotensi menimbulkan stigma sosial. Yang ketiga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap media. Dan yang keempat menjadi contoh buruk bagi media lainnya. Terus dampak buat masyarakat kita itu apa? Yang pertama, kasus kayak gini bikin korban-korban kejahatan seksual lainnya jadi takut untuk melapor. Nah, mereka itu bakal mikir, mending diem aja deh daripada nanti masuk TV dan keluargaku jadi kena imbasnya deh. Nah, yang kedua, ini memicu trust issue atau krisis kepercayaan dari masyarakat ke media TV. Kita kan emang pengennya dapat berita yang cepat, kemudian akurat, tapi tetap harus bertanggung jawab. Nah, kalau pelanggaran kayak gini tuh terus dimaklumkan, publik bakal mikir dong media sekarang tuh cuma kejar rating dan sensasi doang, tapi empati dan tanggung jawabnya nol besar. Kemudian, selanjutnya untuk rekomendasi dan solusi ke depannya. Yang pertama itu media harus lebih teliti sebelum menayangkan berita. Yang kedua, identitas korban dan keluarga wajib disamarkan. Yang ketiga, peningkatan pelatihan etika jurnalistik bagi wartawan. Dan yang keempat, pengawasan internal redaksi perlu diperkuat. Supaya hal begini tuh nggak terulang lagi, ada beberapa solusi konkret lainnya yang bisa kita rekomendasikan. Jadi, selain yang saya sebutkan tadi, ada lagi nih. Yang pertama, dari sisi internal TV. Jadi, proses editing itu harus lebih diperketat. Kemudian, jangan cuma buru-buru pengen kejar tayang, dan identitas keluarga wajib sekali disensor. Yang kedua, untuk edukasi para jurnalis. Wartawan di lapangan dan editor di kantor harus dapat pelatihan etika secara berkala. Empati itu harus diasah, ya nggak bisa instan. Kemudian yang ketiga, pengawasan internal. Redaksi harus punya gatekeeper yang tegas buat menyaring konten yang sensitif. Dan yang terakhir dari sisi KPI, harus tahu konsisten mengawasi dan jangan bosan buat sosialisasi aturan ke stasiun TV. Kemudian untuk kesimpulannya, kasus iNews TV dan MNC TV tahun 2025 menunjukkan bahwa pelanggaran etika jurnalistik dapat terjadi ketika media mengabaikan perlindungan identitas korban dan keluarganya. Tindakan tersebut melanggar kode etik jurnalistik serta ketentuan P3 SPS yang berlaku. Oleh karena itu, media harus lebih berhati-hati dalam menyajikan informasi agar hak korban tetap terlindungi dan kepercayaan publik terhadap media tetap terjaga. Nah, kesimpulan dari kasus ini, yaitu kasus iNews TV dan MNC TV kemarin, menjadi alarm pengingat buat kita semua bahwa pelanggaran etika itu memang masih ada dan nyata di sekitar kita. Menyampaikan kebenaran itu memang wajib, tapi melindungi privasi korban kejahatan seksual itu jauh lebih utama. Semoga kedepannya media kita bisa lebih bijak dan lebih berempati, serta tidak mengorbankan kemanusiaan demi sebuah rating. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.